Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Kembali bertemu lagi dengan saya, Magdalena Situmorang dari SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang, calon guru penggerak Angkatan 8. Kali ini saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi, modul 1.4 Budaya Positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berarti mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan sehingga mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dalam validasi tindakan yang salah, setiap tindakan yang salah selalu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mengubah pandangan dari teori stimulus respons ke arah berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan dan menguntungkan bagi guru dan murid karena guru akan berada dalam posisi murid. Dalam menanyakan keyakinan, anak dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan beralih menjadi orang yang dia inginkan. Menanyakan siswa kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Kasus 1. Mam Lena, wali kelas 12 IPA 1, menerima keluhan dari Pak Nelson sebagai guru matematika bahwa Adrian sering ditegur karena sering tidak mengerjakan tugas atau latihan dan nilainya pun sering tidak tuntas. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan Ibu menerima laporan dari Bapak Nelson, guru matematika, bahwa Adrian itu sering tidak mengerjakan tugas dan latihan. Dan nilai-nilai Adrian pun katanya banyak yang kurang tuntas. Benarkah begitu? Iya Ibu, habis tugasnya banyak. Saya tidak bisa mengerjakannya. Lalu ketika ada ulangan pun saya tidak bisa mengerjakannya, Bu. Oh, begitu ya. Memang pelajaran matematika ini sering tidak disukai. Ibu pun ketika sekolah sering tidak menyukai pelajaran matematika ini. Tapi pelajaran di kelas tetap kan ada ikutin ya. Iya sih Bu, kalau jam pelajaran tetap saya ikuti. Sudah gitu pelajaran susah. Tugas dan latihan yang diberikan oleh Pak Nelson banyak. Iya, ibu bisa memahami. Tapi saya yakin Pak Nelson pun mempunyai alasan untuk memberikan banyak latihan supaya kalian bisa lebih terasah lagi dengan mengerjakan latihan-latihan. Dan dengan begitu ketika kalian pun ulangan pasti akan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Iya sih Bu. Terus, apakah Adrian ingat dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati sebelumnya? Keyakinan kelas apa yang belum terpenuhi dengan kejadian ini? Ingat sih Bu, kita harus berkomitmen dan tanggung jawab dengan menyelesaikan tugas dan latihan yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru di kelas. Karena dengan saya menyelesaikan tugas dan latihan, saya dapat memahami materi tersebut. Iya, itu betul sekali Adrian. Kemudian, apakah Adrian ingin memperbaiki permasalahan ini? Dan kira-kira apa yang akan Adrian lakukan? Iya Ibu, saya akan memperbaikinya. Saya akan berusaha untuk selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Nelson dan juga Bapak atau Ibu guru yang lain. Karena dengan saya mengerjakan tugaslah saya dapat memahami materi tersebut. Dan saya juga harus berkomitmen dan tanggung jawab dengan keyakinan kelas yang sudah ada sebelumnya. Baik Adrian, Ibu juga berharap begitu. Sehingga Adrian pun nantinya akan bisa mengerjakan soal ketika ujian dan tentunya akan mendapatkan nilai yang baik nanti. Baik Bu, terima kasih sudah mengingatkanku. Terima kasih kembali, itu sudah menjadi tugasku. Kamu boleh kembali ke kelasmu. Tetap semangat ya. Iya Ibu, terima kasih. Saya kembali keluar ya Bu.
Saya Adrian dari kelas 12 IPA 1. Saya pribadi merasa senang dengan Ibu Magdalena, khususnya dalam menangani permasalahan yang pernah saya alami pribadi, di mana Mama Lena ketika menyelesaikan masalah selalu menstabilkan situasi dulu, sehingga kami bisa berpikir jernih, kemudian menyadarkan kami akan kesalahan yang kami lakukan. Kemudian menuntun dan mengarahkan kami untuk bisa menemukan sendiri penyelesaian dari permasalahan yang kami lakukan. Dalam hal ini ketika ada aduan dari guru mata pelajaran, bahwa saya sering tidak mengerjakan tugas dan nilai saya sering tidak tuntas, Mama Lena memastikan dulu apakah benar itu adanya dan kemudian memberikan tanggapan bahwa hal itu wajar terjadi. Kemudian menyadarkan saya bahwa permasalahan ini terjadi karena ada hal yang tidak saya laksanakan sesuai dengan kesepakatan kami dari awal. Kemudian saya pun harus memperbaikinya untuk belajar komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru ke hari-hari berikutnya. Terima kasih Mama Lena sudah membimbing kami dalam hal ini. Semoga permasalahan ini bisa menumbuhkan kesadaran dari saya sendiri ke depannya. Juita, siswa kelas 11 IPA 3, sering tidak ikut piket. Sering pulang duluan, membiarkan temannya yang lain yang melaksanakan piket, sehingga dilaporkan oleh ketua kelasnya ke Mem Lena sebagai wali kelasnya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah berdasarkan segitiga restitusi. Ibu dengar dari keluhan dari ketua kelasmu bahwa Juita sering tidak ikut ketika piket. Juita sering pulang duluan dari teman-temannya yang piket. Benarkah begitu? Iya Bu, habisnya Ibu teman-teman Juli yang lain dari kelas lain sudah nungguin di luar sana mau pulang bareng, kan seru kalau pulang bareng sama teman-teman. Oh gitu. Iya sih seru kalau barengan teman pulang. Karena pasti akan senang bisa sambil cerita, lucu-lucuan sambil tertawa. Tapi Juita ingat kan kalau setiap hari Rabu jadwalnya Juita untuk piket? Ingat sih Bu, tapi kan ada teman piket yang lain yang bisa bersihin kelas sebelum dia pulang. Iya sih ada temanmu. Tapi sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati sebelumnya, apakah Juita sudah melaksanakannya? Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Iya sih Bu, keyakinan kelas kita untuk saling menghargai dan bertanggung jawab. Dengan saya meninggalkan teman yang piket telah menunjukkan bahwa saya kurang menghargai mereka dan kurang rasa tanggung jawab. Betul sekali itu Juita. Berarti kamu sudah menyadarinya sekarang. Terus selanjutnya, bagaimana kamu menyikapi ini? Apakah kamu akan terus begini? Tidak Ibu, saya akan belajar untuk menghargai teman dan bertanggung jawab. Saya akan ikut bersama dengan mereka piket. Saya akan meminta maaf kepada teman-teman saya. Saya akan meminta temanku yang dari kelas lain untuk menungguku piket dulu. Walaupun mereka tidak mau, biarlah mereka pulang dulu. Baik Juita, itu juga berharap begitu. Juita akan belajar menghargai temannya dan bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan kepada Juita. Jadi Juita nanti sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif dan kebiasaan positif ini akan menjadi karakter. Iya Bu, saya berusaha untuk memperbaikinya. Terima kasih sudah mengingatkanku. Saya pun nanti akan minta maaf pada teman piketku. Syukurlah kalau niat baikmu ada seperti itu. Sekarang pun kamu sudah bisa kembali ke kelasmu. Tetap semangat ya Juita. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin keluar. Ibu Saya Juwita Mairani dari 1143. Saya merasa senang dengan cara Ibu Magdalena menangani permasalahan yang saya alami, di mana Mam Lena bisa memaklumi mengapa saya membuat kesalahan, kemudian menyadarkan saya bahwa kesalahan yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kami buat sebelumnya. Dan saya harus memperbaiki ke depannya dengan kesadaran saya sendiri. Dalam hal ini, ketika saya sering lalai akan bertanggung jawab, saya sebagai seorang piket, awalnya Mam Lena bisa menerima alasan saya untuk abai dengan bertanggung jawab, dengan tanggung jawab saya itu. Tetapi kemudian menyadarkan saya bahwa itu kesalahan yang tidak sebaiknya harus diperbaiki dan saya harus menemukan sendiri cara untuk menyelesaikannya. Dengan penanganan masalah seperti ini, saya jadi malu sendiri dengan diri saya yang kurang bertanggung jawab dengan tugas piket yang sudah diberikan kepada saya, dan saya juga kurang menghargai teman piket saya. Kedepannya saya akan belajar bertanggung jawab dan belajar untuk selalu menghargai teman-teman piket saya. Semoga
komitmen ini bisa selalu saya lakukan ke depannya. Terima kasih Ibu Magdalena atas bimbingannya kepada saya. Demikian penyampaian saya tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 14 budaya positif ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.